Setelah melalui penyelidikan saksi ahli, pihak Polda Metro Jaya akhirnya menjadwalkan rilis forensik wajah pada Jumat 20 November 2020. Melalui hasil forensik tersebut, masyarakat kan dapat mengetahui siapa sebenarnya pelaku tindak asusila tersebut. Selain itu, hasil pemeriksaan ini akan digunakan sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, membeberkan perkembangan penyelidikan pada Kamis 19 November 2020. Selain pelaku dan saksi terkait, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah saksi ahli. Para pakar tersebut akan bekerja sama meneliti isi video sur mirip Giselle yang sempat menggegerkan publik. Perkembangan kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman semua. Menyangkut adanya video asusila yang mirip saudari GA, ujar Yusri dalam kanal YouTube KH Infotainment. Sudah beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan, baik itu saksi pelapor, saksi yang lain, dan juga beberapa saksi ahli. Baik itu saksi ahli hukum, kemudian saksi ahli ITE, juga saksi ahli IT, dalam hal ini saksi forensik imbuhnya. Yusri menyebutkan adanya sejumlah bukti yang dapat digunakan untuk memberatkan pelaku, terutama 2 orang tersangka yang telah ditangkap sebagai dalang penyebaran video. Kemudian beberapa alat bukti yang sudah kami kumpulkan, lanjut Yusri, dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang sekarang sudah dalam penahanan. Yang pertama inisialnya PP, yang kedua inisialnya NM. Yang memang kita ketahui bersama ialah memang yang masif melakukan penyebaran video asusila tersebut di media sosial, bebernya. Ternyata masih ada satu pihak lagi yang kini menjadi buronan polisi. Sosok tersebut adalah pemilik sebuah akun yang kini sedang berusaha ditangkap. Berangkat dari pengembangan tersebut, masih ada satu lagi yang kita lakukan pengejaran terhadap satu akun. Sudah kita profiling, mudah-mudahan secepatnya kita bisa amankan yang bersangkutan, tutur Yusri. Selain itu, setelah bekerja keras sekian lama, penyelidikan dari para saksi ahli telah menemukan titik terang. Tak lama lagi, masyarakat akan mengetahui siapa pelaku di balik tindakan asusila dalam video berdurasi 19 detik itu. Yusri menjadwalkan bahwa pada Jumat 20 November 2020, hasil pengenalan wajah tersebut akan diumumkan ke publik. Hari ini forensik, saksi forensik untuk wajah dan juga apa yang tertera di dalam video yang beredar tersebut. Ini sementara dilakukan pendalaman bersama tim, ujar Yusri. Kalau kita harapkan hari ini bisa tahu hasilnya, tapi sampai dengan saat ini, barusan sudah saya tanyakan, ini masih terus bekerja. Kalau memang bisa selesai besok, saya akan sampaikan bagaimana progres daripada hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli untuk forensik. Kita nanti akan bisa mengetahui wajah siapa sih di situ. Kemudian juga alat-alat yang ada semua di dalam video tersebut, pungkasnya. Ahli hukum pidana Khairul Huda memberikan tanggapan atas kasus video sur mirip penyanyi Gisela Anastasia. Kasus video sur mirip Giselle memang sudah memasuki babak baru setelah tertangkapnya 2 tersangka. Pemanggilan para saksi pun dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Beberapa waktu lalu, Giselle dipanggil untuk dimintai keterangan pihak yang berwajib. Berbagai pertanyaan lantas bermunculan ke publik tentang apakah orang yang membuat video tersebut akan mendapatkan hukuman. Khairul Huda memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Khairul Huda menjelaskan bahwa adegan sur itu sengaja direkam sendiri oleh wanita pada video tersebut. Orang-orang yang beradegan bersenggama di dalam video tersebut
itu adalah mereka yang merekam sendiri adegan tersebut, kata Khairul Huda. Tidak seperti dialog kita malam ini. Saya yang berbicara, lalu Anda yang merekam, imbuhnya. Ini kan dia sendiri yang membuat, yang memproduksi gambar hidup pornografi tersebut, tandasnya. Sedangkan wanita itu tentu terancam hukuman karena sengaja memproduksi. Dengan kata lain, hukuman yang diterima akan sama dengan orang yang menyebarluaskan. Yang kedua adalah perbuatan penyebarluaskan. Nah, sifat menyebarluaskan adalah kelanjutan dari perbuatan membuat, ujar Khairul Huda. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyebarluaskan tanpa ada orang yang membuat pornografi, imbuhnya. Kebetulan dalam hukum kita, dalam undang-undang pornografi, baik dalam perbuatan membuat atau memproduksi dengan perbuatan menyebarluaskan, itu diancam dengan ketentuan pidana yang sama, dalam pasal yang sama dan norma larangan yang sama, tandasnya. Cuma sifatnya alternatif saja. Artinya perbuatan membuat dan menyebarluaskan ini setara atau sebanding, jelasnya. Tak berhenti di situ saja, Khairul Huda beranggapan orang yang memproduksi juga menjadi penyebar video sur mirip Gisel itu. Apa yang saya baca di media sosial dan media massa bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan, berarti disimpan di perangkat pribadi yang bersangkutan, kata Khairul Huda. Bukan tidak mungkin menyebarluaskannya melibatkan yang bersangkutan, imbuhnya. Diberitakan selanjutnya, kasus video asusila yang menyeret nama Gisela Anastasia sampai saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Pihak kepolisian pun diketahui sudah mengamankan 2 penyebar video berdurasi 19 detik yang sempat viral di media sosial itu. 2 pelaku yang berinisial PP dan MN pun sekarang tengah mendekam di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari dalam penjara, salah satu pelaku penyebaran pun mengakui kesalahannya. MN diketahui telah membuat surat-surat permohonan maaf lengkap dengan tanda tangan di bawahnya. Surat tersebut diperlihatkan kuasa hukum MN, Andrea Silitonga. Dalam surat tersebut, MN minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, pelapor dan pihak terkait yang merasa dirugikan. Ia sadar bahwa perbuatannya telah merugikan banyak orang dan membuat kekacauan. Melalui surat ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pelapor dan pihak-pihak terkait atas tersebarnya video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mirip dengan salah seorang publik figur beserta pasangannya ke khalayak umum. Demikian bunyi surat tersebut. MN begitu menyesali perbuatannya karena dampak beredarnya video tersebut cukup luas. Ia juga membuat pengakuan mengejutkan soal dirinya yang tak pernah bermaksud ingin merusak nama baik orang, dalam hal ini Gisel. Saya sangat menyesali dampak yang timbul dan benar-benar tidak pernah bermaksud untuk merusak nama baik orang tertentu, apalagi bermaksud untuk menyebarkan video tersebut ke khalayak umum, katanya. Soal kronologis, MN tak membeberkan dalam surat tersebut sebab ia sudah menjelaskan secara detail kepada penyidik. MN hanya menegaskan jika ia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya dalam hal terbukti bersalah, pungkasnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, hari ini mengatakan jika hasil forensik para pelaku dalam video masih belum keluar, ia meminta masyarakat Indonesia dan pihak-pihak terkait untuk lebih sabar mengikuti prosesnya.